Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah ilmu Gulma dengan saya Dimas Praposwalidiani. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetisi. Nah, setiap kita berbicara tentang Gulma, maka kompetisi adalah hal yang paling penting untuk kita bicarakan. Nah, sebenarnya kompetisi itu apa sih gitu? Jadi gulma, baik gulma maupun tanaman adalah tumbuhan serta tanaman yang membutuhkan semisal unsur hara, air, cahaya, CO2 bahkan O2, sehingga dari kesamaan itulah yang membuat gulma dan juga tanaman akan bersaing dan memperebutkan segala unsur itu. Nah, kompetisi terjadi apabila satu dari dua atau lebih organisme hidup bersama-sama dan membutuhkan faktor lingkungan yang sama. Ya, semisal tadi adalah unsur hara, air, CO2, cahaya, sampai dengan oksigen. Nah, kompetisi dapat diartikan sebagai interaksi yang terjadi sebagai akibat salah satu dari faktor yang pertumbuhan berada dalam jumlah yang sangat terbatas atau terbatas bagi kebutuhan gulma maupun tanaman yang dibudidayakan. Ya, jadi ketika sumber daya atau unsur hara maupun cahaya yang terbatas dari suatu lahan, maka itulah terjadinya kompetisi antara gulma dan juga tanaman. Nah, sebenarnya apa sih yang diperebutkan dari tanaman maupun juga gulma? Yang dikompetisikan itu apa? Ya, yang pertama adalah yang paling krusial adalah air, kemudian cahaya, unsur hara atau nutrisi, dan yang keempat adalah CO2. Dan ada lagi yaitu oksigen. Nah, itulah faktor-faktor yang direbutkan atau dikompetisikan antara gulma dan juga tanaman. Nah, ini adalah peta kompetisi antara gulma dan juga tanaman. Maaf, ini sebenarnya tanaman ya, bukan tumbuhan. Jadi adanya unsur yang terbatas ya, semisal cahaya, air, hara, CO2 dan O2 atau oksigen, itu mengakibatkan persaingan antara tanaman dan juga gulma, sehingga hal ini yang membuat kedua tumbuhan dan tanaman ini akan berkompetisi merebutkan unsur-unsur tersebut. Nah, kemudian adalah faktor derajat persaingan. Nah, faktor derajat persaingan gulma itu meliputi yang pertama adalah kerapatan gulma. Nah, kenapa kerapatan gulma? Karena semakin rapat gulmanya atau semakin banyak gulmanya, maka kompetisi juga akan semakin tinggi, sehingga jika gulma itu sudah melebihi ambang batas ekonomi atau sudah sangat banyak sekali dibandingkan dengan tanaman yang kita budidayakan, maka gulma akan mempengaruhi dari atau merebut dari unsur hara, cahaya maupun CO2 untuk tumbuh dan kembang. Kemudian kedua ada jenis gulma. Ya, jenis gulma sangat mempengaruhi dari derajat persaingan, karena tidak semua gulma itu membutuhkan unsur hara yang banyak atau cahaya yang banyak. Tapi ketika jenis gulma itu gulma yang besar atau gulma yang sangat rakus unsur hara ataupun cahaya, maka itu sangat mengganggu dari pertumbuhan tanaman. Kemudian saat kemunculan gulma, keempat adalah lamanya kemunculan gulma atau fase hidup gulma. Ya, semakin lama gulma itu hidup, maka semakin lama juga dia akan memperebutkan unsur hara bagi tanaman. Kemudian kelima, kecepatan tumbuh gulma. Keenam, habitus gulma. Kemudian ketujuh, jalur fotosintesis C3 dan C4. Jadi tanaman atau tumbuhan itu terbagi dari C3, C4 dan CAM. Biasanya tanaman yang atau tumbuhan yang dikategorikan ke C4 itu adalah jenis tanaman yang sangat membutuhkan banyak cahaya dan banyak unsur hara, sehingga ketika gulma itu termasuk golongan C4, maka akan berkompetisi lebih tinggi. Contohnya adalah alang-alang atau Imperata cylindrica.
Ke-8 itu adalah alelopati. Nah, alelopati itu adalah zat racun yang ditimbulkan oleh bagian tubuh tanaman. Ya, misal kalau di sini gulma yang memiliki alelopati itu dapat meracuni tanaman yang tumbuh atau yang kita kembangkan. Ya, contoh gulma yang memiliki alelopati yaitu Imperata salandrica, ya, yang memiliki zat alelopati yang dapat meracuni tanaman. Dan yang terakhir adalah kemiripan sifat tanaman dan juga gulma yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita berbicara kompetisi, maka kita di sini berbicara tentang periode kritis. Apa itu periode kritis? Nah, periode kritis adalah selang atau jarak waktu tertentu di mana kondisi tanaman sangat peka terhadap persaingan gulma. Jadi pada periode kritis ini tanaman sangat membutuhkan unsur-unsur tadi yang kita sebutkan tadi. Kemudian jika di situ ada gulma, maka gulma akan mempengaruhi secara signifikan. Nah, tanaman di sini akan terganggu oleh gulma pada periode kritis. Nah, karena pada periode kritis tanaman pokok sangat peka terhadap persaingan gulma, sehingga pada periode tersebut perlu dilakukan pengendalian. Kalau kita dalam hama penyakit berbicara pengendalian dikendalikan pada ambang batas ekonomi, kalau kita berbicara gulma maka pada periode kritis maka gulma itu harus segera dikendalikan agar tidak merusak atau tidak menimbulkan kerugian yang secara signifikan. Nah, periode kritis ini merupakan periode maksimum di mana setelah periode tersebut dilalui, maka keberadaan gulma selanjutnya tidak begitu berpengaruh terhadap hasil akhir. Makanya pada fase periode kritis, maka kebutuhan hara, cahaya, air, dan lain sebagainya itu harus terpenuhi oleh tanaman, sehingga ketika nanti itu sudah melewati fase periode kritis, maka pengendalian gulma sudah tidak penting lagi karena tanaman sudah melewati fase periode kritis. Nah, tanaman juga memiliki kemampuan bertahan dalam melakukan kompetisi terhadap gulma. Yang pertama, melalui penyebaran akar. Tanaman yang memiliki akar yang lebih dalam dan lebih menjalar lebih luas, maka dia akan lebih bertahan dibandingkan dengan gulma. Kemudian kedua adalah luas daun. Nah, luas daun ini diartikan tanaman lebih dapat bersaing dalam memperebutkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian predatorisme yaitu suatu tumbuhan mampu melawan tumbuhan lain atau mampu melawan gulma dengan cara menutup atau membungkus bagian tubuh tumbuhan lain, sehingga lama-kelamaan tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut terganggu dan mati. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat LCC, ya, kacang-kacangan di tanaman sawit ataupun di tanaman karet tuh biasanya. Kemudian terakhir ada peristiwa alelopati. Nah, kalau tadi kita berbicara gulma itu memiliki zat alelopati, maka sebagian tanaman pun juga memiliki zat alelopati. Misal saya contohkan tanaman mahoni. Tanaman mahoni itu daunnya itu jika rontok itu akan mengeluarkan zat racun atau zat alelopati, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitarnya akan terganggu pertumbuhannya. Nah, kemudian tipe persaingan. Tipe persaingan itu ada intraspecific competition, yaitu persaingan terjadi antara tumbuhan dengan spesies yang sama. Kemudian ada interspecific competition, yaitu persaingan terjadi antara tumbuhan yang berbeda spesies. Kemudian ada interplant competition, yaitu persaingan terjadi antara bagian tubuh tanaman. Nah, jadi materi kita pada kesempatan hari ini hanya itu. Jika ada yang ingin diskusikan, nanti kita bisa didiskusikan lewat grup, ya, atau bisa lewat komen di bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.